Saudara, tidak dibuka tuh rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada yang ngaji sama saya di televisi, baru dia paham. Subhanallah, tetangga itu datang hanya selang 1 malam setelah saya tahajud. Berarti tetangga ini belum tentu manusia. Paham tidak? Belum tentu orang ini. Kalau ada pesantren, ada ulama, ada kiai yang kita kenal, memelihara dirinya, tidak meminta, memelihara dirinya, tidak datang ke pemerintah, memelihara dirinya, pokoknya mah mau bangun wes doa, mau bangun tahajud, mau bangun gerakin santri khataman, mau bangun sholawat. Lebih cepat daripada yang datang ke rumah-rumah orang, lebih cepat daripada yang datang ke pemerintah, lebih cepat daripada yang ngandelin bantuan dari Arab, lebih cepat. Ada aja judulnya, ada seorang anak lah masuk ke pesantren. Saya masukin anak saya yai di pesantren. Oh ya, dari mana? Dari Bojonegoro. Siapa namanya? Ismail yai. Oh ya sudah, mana ijazahnya? Ijazahnya nyusul yai. Nyusul. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi sudah lulus. Sudah. Boleh nggak saya langsung taruh di sini anaknya? Boleh. Ya sudah, saya terimalah anak kelas. Tapi yai, anak saya bandel sekali. Nggak apa-apa. Pokoknya masuk sini aja. Insya Allah nanti beres. Ditelatenin sama kiainya. Lalu orang ini minta izin, saya mau lihat-lihat pesantren yai. Boleh, monggo. Lihat pesantren. Loh, kok ini belum dibangun kiai? Lagi proses. Insya Allah nanti ada rezekinya. Udah kiai, saya yang bangunin. Dibangunin sama nih wali santri. Wah, 3 bulan 4 bulan kelar. Percis kelar, anaknya kabur. Wah, ini kok nggak ada anaknya. Orang tuanya telepon, Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam, maaf ya anak saya pulang. Oh terus gimana? Ya udahlah, anak saya biar saya pindahin ke tempat lain. Bos, ini anak sama bapaknya belum tentu manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin hadirat rahimakumullah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz muda yang kita banggakan. Beliau Ustadz Yusuf Mansur. Marilah selanjutnya kita ikuti kuliah tauhid yang diselenggarakan oleh PPPA Darul Quran Bojonegoro bekerjasama dengan PPPA Darul Quran Surabaya serta bekerjasama dengan toko buku Togamas Bojonegoro. Marilah kita ikuti kuliah tauhid bersama beliau Ustadz Yusuf Mansur. Kepada beliau tafadhol, disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini milik Allah. Ini harus kita sepakati dulu. Kalau kita nggak sepakati yang satu ini, maka kuliah tauhid tidak akan berkembang. Sederhana kok. Dunia ini punya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan modal percaya bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, selesai persoalan sudah. Ada mobil di showroom, punya siapa? Benar. Mobil di showroom punya siapa? Kalau punya Allah, tinggal ambil dong. Bentar, saya ulangi, pelan-pelan aja. Saya tanya showroom punya siapa? Jawabannya punya Allah. Kalau punya Allah, berarti bisa diambil dong. Gimana? Emang Allah butuh uang saudara? Emang Allah transaksi surga pakai uang? Miskin sekali Allah masih perlu uang kita. Toko emas punya siapa tuh emas? Bingung. Emas di toko emas punya siapa? Dia bingung ya? Mau jawab punya Allah, tapi yang punya toko. Mau jawab yang punya toko, nyatanya punya Allah. Iya, bingung dia. Naik bus, yang kita naikin bus siapa? Nggak usah bayar loh mas. Uang busnya punya Allah, bayar juga ke siapa? Coba jajal, masuk ke showroom, minta kuncinya, bawa mobilnya. Kalau nggak berani showroom mobil karena nggak bisa bawa mobil, masuk showroom motor. Masuk showroom motor, minta kuncinya, bawa pulang ke motor. Datang ke toko emas, minta kunci itu berangkas, minta kunci itu etalase, lalu ambil emasnya. Berani? Digebukin Ustaz. Semua juga ada caranya. Semua ada caranya. Ada air di depan saya. Ada air di depan saya. Saudara mengenali saya sebagai pemilik air ini. Saudara nggak permisi. Yuh, saya jentil. Apaan nih? Tapi ketika saudara kemudian, permisi pak, airnya boleh saya minta. Kita datangnya sopan, kita minta baik-baik. Dikasih tidak? Dikasih. Oh silakan mas. Mau tanya ya, ini sendal siapa ya? Oh sendal teman saya. Yang mana ya? Ada di sana. Ada apa ya? Saya mau pinjam sendalnya. Oh nanti saya sampaikan.
nggak kenal sama yang punya sendalnya, terlalu jauh, tapi kenal sama yang temennya yang punya sendal, dapat juga tuh sendal. Kalau enggak minta, langsung datang, langsung masuk, langsung ngambil, ada risiko hukum. Udah kenal kan Allah yang punya, ya, minta, sederhana banget. Ud'uni astajib lakum, ya, minta sini, aku akan bagi. Salat 2 rakaat, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnat tahajud, rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai salat, kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau kan yang punya showroom yang di sana, noh. Saya pengen nih kuliah bawa motor, saya pengen kerja pakai motor, saya nggak punya duit, saya punya yang Engkau, ya Allah. Minta terus. Dengan cara-caranya Allah, motor di showroom itu nyampe ya ke rumah. Ada aja kejadian. Mas, temenin saya yuk. Mana? Kita lihat-lihat motor. Masya Allah. Ayo. Saya baru aja berdoa, Mas, supaya bisa punya motor. Masa? Iya. Ya udah kalau gitu beli 2. Hah? Beli 2? Bener? Iya, ayo kita beli 2. Kok Mas baik banget sih? Ya, lagi tumben nih. Bener-bener dibeli 2. Berapa motor ini? 12 juta. Ya udah beli 2. Helmnya sekalian, jaketnya sekalian. Kita hampir-hampir tidak percaya. Tetangga yang kita kenal sebagai penghuni rumah baru, tetangga yang kita kenal sebagai penghuni kontrakan baru, tetangga yang baru kenal kira-kira 2-3 minggu, masa sudah membelikan kita nih motor? Tapi nggak penting, nggak percaya, yang penting make. Saudara, tidak dibuka tuh rahasianya oleh Allah SWT. Begitu ada yang ngaji sama saya di televisi, baru dia paham. Subhanallah, tetangga itu datang hanya selang 1 malam setelah saya tahajud. Berarti tetangga ini belum tentu manusia. Paham tidak? Belum tentu orang ini. Kalau ada pesantren, ada ulama, ada kiai yang kita kenal, memelihara dirinya, tidak meminta, memelihara dirinya, tidak datang ke pemerintah, memelihara dirinya, pokoknya mah mau bangun wes doa, mau bangun tahajud, mau bangun gerakin santri khataman, mau bangun sholawat, lebih cepat daripada yang datang ke rumah-rumah orang, lebih cepat daripada yang datang ke pemerintah, lebih cepat daripada yang ngandelin bantuan dari Arab, lebih cepat. Ada aja judulnya, ada seorang anak lah masuk ke pesantren. Saya masukin anak saya, Yai, di pesantren. Oh ya, dari mana? Dari Bojonegoro. Siapa namanya? Ismail, Yai. Oh ya sudah, mana ijazahnya? Ijazahnya nyusul, Yai. Nyusul. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi sudah lulus. Sudah. Boleh nggak saya langsung taruh di sini anaknya? Boleh. Ya sudah, saya terimalah anak kelas. Tapi Yai, anak saya bandel sekali. Nggak apa-apa. Pokoknya masuk sini aja. Insya Allah nanti beres. Ditelatenin sama kiainya. Lalu orang ini minta izin, saya mau lihat-lihat pesantren, Yai. Boleh, monggo. Lihat pesantren. Loh, kok ini belum dibangun, Kiai? Lagi proses. Insya Allah nanti ada rezekinya. Udah, Kiai, saya yang bangunin. Dibangunin sama nih wali santri. Wah,
3 bulan 4 bulan kelar. Percis kelar, anaknya kabur. Wah, ini kok nggak ada anaknya. Orang tuanya telepon, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Maaf ya, anak saya pulang. Oh, terus gimana? Ya udahlah, anak saya biar saya pindahin ke tempat lain. Bos, ini anak sama bapaknya belum tentu manusia. Oh, keren. Ini anak sama bapaknya belum tentu manusia. Tugas dia adalah membantu dengan kacamata manusia, membantu dengan perilaku manusia, membantu dengan aktivitas yang kalau kita lihat dia adalah seperti manusia biasa. Lapar, nggak ada duit, yang dilihat bukan warteg. Lapar, nggak ada duit, yang dilihat bukan warung bebek. Lapar yang dilihat bukan tukang bakso, tapi lapar yang dilihat masjid. Temennya bingung, kita lapar ke masjid nih, mau makan tromol. Kita berdoa di sini, kita minta sama Allah makanan, nanti Allah yang aturin. Iya dah, sholatlah duha. Nggak lama datang seorang yang kita kenal sebagai merebut masjid. Merebut masjid ini kemudian melihat kita sholat sama teman kita, lalu dia menyapa, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Lagi duha? Iya pak, permisi ya, lagi duha. Iya dah, saya kerja dulu ya mas. Oke, boleh. Maaf loh pak, ganggu. Nggak ada apa-apa, sholat tuh pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allah. Naik lagi rakaat yang kedua, temennya juga begitu rakaat kedua. Waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Selesai, disapa lagi sama merebutnya. Waalaikumsalam. Sudah selesai sholat duhanya? Ya alhamdulillah, udah 8 rakaat. Di serambi masjid sudah saya siapin buat ngetehnya. Repot-repot pak, nggak apa-apa. Ternyata bukan cuma teh, ada mie, ada nasi, ada telur. Oh pak, ini makan loh pak. Nggak ada apa-apa. Pasti jenengan ini dari tempat yang jauh kan, dari Jakarta kan. Makan aja, makan. Kok bapak nggak makan? Saya sudah. Ya minum lah pak. Udah, buat situ aja. Makan nih berdua, tak tok. Sebenarnya tujuan adik-adik ini mau kemana? Ada ke tempat saudara pak, tapi kami kecopetan. Nggak ada duit. Iya pak, nggak ada. Bahan Allah ya, nggak ada duit tetap makan ya. Makasih loh pak, jarang-jarang nih masjid ada merebutnya baik kayak bapak. Ya begitulah Allah, udah mau ngasih makan hambanya, pasti dia kasih makan. Pak permisi ya, kita lanjut dulu jalan. Nggak perlu diantar nih, perlu pak, udah dekat kok.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya? Saya Ahmad. Oke dah, nanti kapan-kapan saya mampir sini apa? Oh, kapan aja mulai. 2-3 bulan kemudian melintas lagi ke situ, bawa mobil sendiri. Ingat pernah dijamu memerbot yang namanya Ahmad. Turun. Tanya ke kanan, nengok kiri. Akhirnya ada orang satu, Pak, merebut masjid Pak Ahmad di mana ya? Ahmad yang mana ya? Orangnya gini. Merebut masjid itu ya saya aja, nggak ada yang lain. Ada Pak, 2 bulan yang lalu saya makan di sini, saya udah mulai merinding nih. Cerita begini aja udah mulai merinding. Tuh ada Pak, saya dijamu kok di sini. Gak ada Pak, saya dari masjid ini berdiri sampai roboh lagi. Sampai sekarang didiriin lagi. Ya cuman saya ini merebutnya, nggak ada lagi yang lain. Waduh, kemarin siapa ya? Anda perlu tahu saudara. Dan Allah nggak bakalan bukain juga. Dan rata-rata Anda, saya, kita, kalian semua, Allah mengatakan kalau nggak perlu dibuka, nggak bakal dibuka rahasianya, nggak bakal dibuka. Begitu turun dari mobil dijemput lagi sama malaikat Allah yang satu ini. Anakku balik lagi sini, mau makan lagi ya? Enggak Pak, mau nemuin Bapak aja nih. Saya kemarin makasih loh udah dijamu, saya bawa makanan. Oh makasih ya. Padahal Pak, ini orang nggak ada. Bisa nggak sih buat Allah saudara tetap pakai mobil walaupun nggak punya? Bisa banget. Emangnya mesti beli buat pakai? Ada orang kemudian beli mobil, lalu saudara dibilangin bisa nyetir nggak? Bisa Mas, kita usaha rental ya. Saya yang beli, situ yang bawa. Terus kalau saya pergi kemana-mana, bisa sekali nyetirin saya? Bisa Mas. Ya sudah, ternyata orang ini nggak pernah pergi. Penyewa ada, tapi tetap punya waktu buat make. Saudara make, subhanallah. Sepakati dulu punya siapa dunia ini? Punya Allah. Biar dia yang atur buat kita, jangan kita ngatur sendiri. Kalau kita ngatur sendiri, kita perlu ngisi formulir. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, besarnya DP, besarnya angsuran. Itu kerjaan kita tuh begitu. Akhirnya kita ngatur sendiri. Jangan, biar Allah aturkan. Kalem aja, kalem. Pengen emas, tiap pagi selawatin jarinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suaminya bingung, ngapain sih deh? Kamu ngusap-ngusap jari ya. Saya doa bang, mudah-mudahan di jari ini ada emas. Iya. 2 jari sekalian, sama leher sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Allah mau punya cerita. Allah punya cerita. Staf saya namanya Erlan. Nggak pernah bermimpi bakal punya duit 700 juta. Nggak pernah bermimpi. Dia staf saya paling lama. Ini ilmu nggak pakai sedekah loh. Belum. Saya tidak bicara sedekah di sini. Muka saya ini udah muka sedekah. Pokoknya kita habis selesai ceramah, siapa yang bawa cincin siniin, siapa yang bawa gelang siniin. Percaya Allah bakal ganti, insya Allah kan ganti. Bawa duit siniin, kamera siniin. Iya, ini kamera kalau disedekain, masya Allah. Bawa duit nggak? Duit bawa. Berapa duit? Berapa? 30.000. Kamera berapa duit? Hah? 3 juta? 5 juta? Lebih banyak 30 apa lebih banyak 5 juta?
Iya beneran nanyanya. Lebih banyak yang mana? 5 juta. Alhamdulillah sudah azan. Kita sama kayak Jakarta sini ya. Baik, kita sholat dulu. Kita teruskan atau cukup? Kameranya belum disedekahin loh. Nanti kabur. Ustaz. Oke, kita sholat dulu ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan kita tentang iman. Maaf saya tidak melihat jam sehingga keburu azan. Ini tidak elok buat saya, tapi mudah-mudahan Allah mau maafkan saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Satu lagi. Perhatian. Tidak usah salaman. Tidak usah cium tangan. Tidak usah melok. Oke, biarkan saya berkeliaran sendiri. Enggak usah foto-foto. Setuju? Oke. Shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Kameranya mana? Sebelum kamera apa? Hah? Oke, 700 juta. Ada sahabat saya, staf paling lama salah satunya. Dari 2004 beliau itu mengabdi. Nggak ada cerita ngumpulin duit, nggak ada. Kerjanya pokoknya berkhidmat. Gajinya segitu-gitunya aja. Subhanallah, belum lama beliau dipanggil istrinya ke kampung di Kediri. Lalu ternyata kakaknya istri atau kakak ipar ya, itu sudah meniatkan bagian usaha buat Erlan dan istrinya. Kaget sekali mereka berdua, ternyata bagian itu 700 juta rupiah. Nggak ada angin, nggak ada apa, subhanallah. Buat kemudian ibu dan bapak semua, andai dipahami bahwa semua adalah milik Allah, benar-benar urusan kita bukan dengan manusia, tapi urusannya dengan Allah saja. Sanggup gak sih saudara seperti para waliullah yang kita dengar, buka pintu Mekah, buka pintu Mekah, sanggup gak sih? Jawabannya adalah bisa jadi sudah begitu banyak orang yang merasakan, tapi tidak ada yang dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang pengen sekali pergi haji ke Baitullah, dia berdoa sepanjang siang, sore, petang, malam, pagi untuk dia bisa pergi haji ke Baitullah. Setiap ngelihat orang beriringan mengantar calon jemaah haji, hatinya menangis. Kapan dia bisa pergi ke Baitullah? Terus menangis. Hingga tiba-tiba dapat satu kabar bahwa ada orang kepengen memberangkatkan beliau pergi haji. Dipertemukanlah orang ini, lalu kemudian bilang, nanti saya uruskan. Orang ini tidak pernah ngelihat pasportnya kecuali pada saat foto dan pengambilan. Semua diurus oleh orang tersebut dan travelnya. Hingga kemudian dia sudah berada di lautan jamaah yang sedang tawaf di Baitul Al-Haram. Kemudian kembali lagi ke rumahnya,
membawa berita bahwa dia sudah pergi ke tanah suci. Ketika ditanya teman satu kloternya, mana? Saya ini ikut travel, disangkutinnya ke teman-teman yang Singapura sama Malaysia. Oh, jadi nggak ada yang orang Indonesia. Wah, ada teman sehotel saya orang Singapura, orang Malaysia. Saya pun berangkatnya ke Singapura dulu. Oh, gitu. Terus di sana gimana? Ya ketemu di sana mah orang Indonesia begini begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlalu kecil nampaknya buat Allah untuk membuat pesawat khusus buat dia, untuk membuat bandara khusus buat dia, untuk membuat travel khusus buat dia, untuk membuat imigrasinya bahkan khusus buat dia. Jadi pada saat dia dijemput, mari Pak, kita foto buat bikin paspor. Dari mulai yang jemput sampai kantor imigrasi, semua tidak ada yang manusia, semuanya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya para waliullah, Pak, kekasih Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan ilmu mukasyafah, set dibuka. Dan gak sembarang orang. Bahkan seorang Siti Maryam, ibu dari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, perlu dulu dia bertanya, siapa engkau? Ketika ada seorang laki-laki datang masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Pernah dengar cerita itu? Siti Maryam berkholwat, berzikir, menyepi di kamar, lalu datang seorang laki-laki, dan laki-laki itu udah di kamar itu, tiba-tiba buk di depan, perwujud laki-laki di depan. Di dalam Quran diberitakan, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya. Siti Maryam pun tidak mengenali kalau itu malaikat, makanya dia bertanya. Aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya, kalau kamu ini laki-laki bertakwa, tidak semestinya kamu ada di kamarku. Tapi apa kata laki-laki ini? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Jangan takut wahai Maryam, aku ini adalah Jibril. Luar biasa. Lah sekelas Maryam, Pak, nggak kenal kalau itu malaikat, apalagi sekelas kita. Pasar punya siapa? Punya Allah. Sudah, langsung masuk pasar, ambil aja ikannya, ambil dagingnya. Hah? Gak mau. Maunya yang susah sih. Kalau Tuhannya duit, yang miskin bertambahlah miskinnya, yang kaya tidak pernahlah dia kaya. Apa susahnya buat Allah menyiapkan satu pasar, saudara masuk ke pasar, dalam keadaan pasar itu bukan lagi pasar manusia. Aduh, Allah mah Pak, ente mesti belajar ilmu yang begini. Saya cuman mengerti sedikit saja. Ya Rabb, kayaknya sudah cukup lah, udah berlebih. Sampai kita diajarkan permintaan yang abadi dari Allah, yakni permintaan akan surganya Allah. Saudara sholat 2 rakaat, saya pengen ke pasar ya Allah. Kalau nungguin duit, suami saya nggak pulang-pulang nih. Udahlah,
Pasar punya engkau, kata Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ke pasar, bawa itu apa namanya? Apa sih istilahnya? Jinjing, keranjang. Ragu-ragu dia, nggak punya duit ini. Mau belanja apa? Mau lihat-lihat doang. Tapi kata Ustadz, masuk aja. Ya wes lah, bismillah, masuk aja. Ada tukang ikan manggil. Bu, sini. Mau ikan yang mana? Yang mana ya? Yang mana saja lagi bagus nih, lagi murah. Dalam hati dia mikir, oh kirain mau dikasih. Yang mana aja lah Pak. Ya sudah, nilai merah ya. 1, 2. 4 Pak. 4, baik. Timbang. Tak. Sekian kilo. Pas dibungkus, trek. Ada seorang dari kanan masuk. Set. Marhamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Beli ikan. Ikan apaan? Nila merah. Bang, mau dong saya kayak dia. Samain berapa kilo tuh? 4 kilo. Saya 4 kilo. Sendirian datangnya? Enggak. Sama Allah. Oh, sama Allah. Iya. Ya udah. Udah belanja yang lainnya? Belum, baru kesini doang. Berapa Pak? 23.000. Enggak, 2 tuh. Oh, 2 46. Si Maryama tadi Marhamah bilang, nggak usah. Nggak enak. Papa, sekali-sekali bayarin. Tak. Ayo, kita cari yang lain buat anak-anak kita. Udah ini aja nggak apa-apa, pakai garam aja. Oh jangan dong. Belum beli tempe, belum beli tahu, belum beli daging. Masya Allah. Beli beras kalian ya, Masya Allah. Belanjaan dia cuma nyiapin 1 tenteng, ternyata dia pulang bawa 2 tenteng. Subhanallah. Yang belum pernah jajal pasti mikir. Yang sudah pernah jajal ilmu ini pasti bertakbir, Allahu Akbar. Yang pernah merasakan ilmu seperti ini pasti bertasbih, Subhanallah. Dia akan mulai nih mengingat nih 1-2 cuplik kejadian-kejadian hidup dia. Lagi pengen ikan bakar, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doyan ikan bakar enggak? Masya Allah. Tadi baru kepikiran. Oh dadak nih. Subhanallah. Ibu pikir tetangga yang nganterin ikan bakar wajib itu tetangga. Wajib dia manusia. Mana ada yang wajib? Saya pengen air minum. Tinggal ngangkat tangan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini panitia mana? Gak ada yang bukain tehnya, gak ada yang bukain botolnya. Mudah-mudahan ada yang naik ke panggung.
Amin. Nih, belum tentu orang. Mantap. Lihat, nggak perlu jalan, nggak perlu ngambil. Loh, ini bukti loh. Kalau saya minta yang bukan air putih, tinggal berdoa lagi. Pengennya sih kopi nih. Terus gaya wes. Ini mesti orang, bukan malaikat. Karena malaikat nggak perlu foto. Makasih Ustadz. Minum dulu. Syukuri apa yang ada ya. Siapa tahu habis bersyukur dapat kopi ya. Selamat buat yang berpuasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasanya. Amin. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah. Saudara berpikir, oh berarti yang datang tadi itu malaikat ya Ustadz ya? Yang nanya belanja apa? Saya perlu mengatakan buat saudara semua, belum tentu malaikatnya cuma dia. Belum tentu malaikatnya cuman dia. Tukang ikan ini kenapa dia manggil? Bu, sini. Bisa nggak sih Allah menyulap satu pasar menjadi pasarnya malaikat, isinya sama malaikat? Sangat bisa. Jumlahnya banyakan dia kok. Kita ada matinya, dia nggak ada matinya. Dan jaminan dari Allah bakal turun buat kita semua. Kapan? Nanti di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya matla'il fajr. Bahkan yang turun bukan cuma satu, Allah bilang tatanazzalul malaikatu warruhu, satu peleton Allah turunin, dan berikut jenderalnya yakni Jibril. Jangan sampai lolos tuh. Saya aja udah niat nih, bismillahirrahmanirrahim, niat ngejar malam Lailatul Qadar. Karena di hari-hari biasa aja pada berterbangan, berkeliaran, mencari kita, memberikan rezeki buat kita, menyelamatkan kita. Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian berangkat pergi. Malaikat sudah mendahului saudara semua, menyapu jalanan. Ada yang menyerupai lampu merah. Habis lampu hijau apa? Kuning. Habis lampu kuning, merah. Ini lampu semuanya merah. Bingung kan? Saya tuh ya membiasakan diri melihat apapun sekarang. Oh, ini Allah. Kenapa merah semua? Macet di mana-mana. Keluar sumpah serapah dari kita. Waduh, macet. Padahal itulah sekelompok malaikat yang menjaga kita, memperlambat kita, sehingga kecelakaan di depan bukan hak kita.
Ada truk melintang, sadang. Kita nggak bisa bergerak. Lalu kita bilang, ini truk nih, udah gede tengah jalan. Padahal ini truk, bukan truk biasa. Ini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya ceritakan di televisi, ada seorang yang bawa duit 8 juta. 4 juta dia sedekahkan di sini, 4 juta mau dia sedekahkan di kampungnya ketika lebaran. Berangkatlah dia masuk kemudian ke tol. Begitu masuk ke tol ada yang ngikutin dari belakang. Dia geser kiri dengan harapan yang belakang bakalan nyelang. Ternyata yang belakang malah geser kiri. Iki main-main ini. Masuk kanan, kanan lagi. Kiri, 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 kiri. Kanan, 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 kanan. Kiri, kiri lagi. Pokoknya kayak bercanda. Marahlah si sopir ini. Apa sih? Ikutin bener nih. Tapi di lintasan kilometer kesekian, trek lurus. Yang satu ini kemudian nyelang. Bukan dari kanan tapi dari kiri. Set, set. Lalu dia motong gradien kanan. Set, mimpin di depan. Lalu tabrakanlah beruntun. Jerak, dang. Apa kata kita? Mampus. Lagian sih di jalanan bercanda. Padahal malaikat inilah yang pasang badan buat kita semua. Dia mengorbankan dirinya supaya kita kemudian tidak kena kecelakaan. Tapi tidak ada satupun di antara kita kecuali diizinkan Allah melihat aslinya itu. Beritanya kemudian terjadi di mana-mana, ditemukan mobil tanpa awak. Mungkin sopirnya ini lari apa kabur, nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham. Yang kecil-kecil sih sudah diberikan dari Allah buat saudara semua yang kecil-kecil. Mau nyebrang, saya seberangin ya Bu, ayah. Mau bayar makan, Mas saya aja yang bayar. Wah. Kalau kemudian kita sepakati semua ini milik Allah, maka urusan kita hanya sama Allah. Saudara tentu konyol masuk toko emas, tidak minta sama yang punya, langsung ambil. Polisi bergerak. Tapi kalau saudara minta dulu sama Allah, saksikan saja kebesaran Allah. Nih, sekarang nih coba jajal, pulang dari sini jangan ke rumah, toko emas. Jajal, salah satu di antara saudara yang bersaksi. Menjelang pulang, bismillah. Ya Allah, saya mau buktiin nih. Kalau emang tuh emas betul punya Engkau ya Allah, saya minta tuh. Bismillah. Jalan, jalan. Tapi siapa yang bakalan jajal? Kalau ngeliat mukanya begini nih, muka penuh ragu-ragu begini. Sedangkan jalan dengan keraguan saja nggak bakal jadi. Pak, Bu, Allah berfirman bahwa kita ini khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan ibu bisa mengontrol alam ini dari rumah. Dari rumah. Yang paling sederhana persoalan makanan. Apa yang paling langka di Bojonegoro ini misalkan? Duren? Duren tidak ada duren. Coba sholat malam minta duren. Emang boleh Ustaz sholat malam minta duren? Lah, duren dunia bukan? Dunia punya siapa? Punya Allah lah, minta sama Allah. Pokoknya situ kaget aja situ.
Kalau kemudian ada yang datang pagi-pagi, semalam ada yang nitip duren, udah kemalaman. Saya baru sempat antar pagi ini. Dari siapa? Oh, bingung juga tuh. Malam-malam nganterin duren. Subhanallah. Kita paling sering mengenali malaikat Allah itu di tanah suci. Padahal di sini juga banyak. Saudara yang memahami sekedar bahwa dunia ini milik Allah, saudara udah nggak peduli lagi tuh penghasilan berapa, gaji berapa, toko laku apa kagak, nggak ada urusan. Ya Allah, anak saya pengen makan. Kami bisa makan bukan tergantung sama warung, tapi tergantung sama Engkau ya Allah. Selesai. Mau laku kek warung, mau enggak kek, nggak ada urusan. Tidak usahlah pakai ilmu sedekah, sekedar ilmu begini saja nih, minta, udah luar biasa ya, luar biasa. Apalagi kalau kemudian pakai ilmu sedekah, wah, luar biasa. Saya itu melatih diri saya, insya Allah mudah-mudahan Allah maha mendengar tidak? Mendengar. Maha mendengar. Oke. Allah maha membalas tidak? Maha membalas. Udah. Ketika saya paham Allah maha mendengar, saya minta aja sama Allah. Minta terus. Ketika saya paham Allah maha membalas, kerjaan saya ngasih terus. Duit di kantong 30.000. Kamera di tangan harganya 5 juta. Enggak usah bicara ngasih kamera, ngasih duit. Sudah pergi haji? Siapa namanya? Mas Teddy, sekedar begini saja nih. Ya Allah, saya pengen sekali pergi haji ya Allah. Nggak usah sedekah, nggak usah ngasih kamera. Begini aja, terus gini. Tiba-tiba udah berdiri di lantai 2 Masjidil Haram, motoin. Iya betul, dan moto-moto yang lagi tawaf dari lantai 2 gitu. Tak. Nggak usah begini tuh. Apalagi kemudian kamera, duit taro, kamera taro, bah, hebat sekali. Kalau tadi cuman begini sendiri, sekarang bisa berdua, bertiga, berempat. Sekarang saya atas izin Allah tahadus bin Nikmah Yusuf Mansur. Dulu kan nggak ada yang kenal. Kalau sekarang saya masuk showroom Mercy, lalu saya kumpulkan orang-orang di showroom Mercy, saya ngumpul, Ustaz Yusuf. Gerakan tangan saya sini itu pada datang. Saya bilang sama mereka semua, doain saya. Saya pengen punya Mercy kayak begini. Siap Ustaz, kita doain. Mudah-mudahan Ustaz bisa dapat Mercy kayak begini. Itu Mercy parkir di rumah. Parkir di rumah. Punya tamu. Lah kan semua ada tanda-tandanya. Ada tandanya.
Dulu ketika saya bukan siapa-siapanya negeri ini, sampai sekarang pun bukan siapa-siapa, tapi sekedar perbandingan. Atas izin Allah nih cerita, saya datang kemudian ke showroom, saya temuin marketingnya. Yang ditunjuk pun bukan mobil kijang, bukan mobil sedan mahal, yang ditunjuk carry. Standar, kendaraan Indonesia banget dah. Berapa duit ini? 80 juta mas. Doain yuk supaya saya bisa beli carry ini. Bukan doa kali mas, bayar. Kalau duit saya nggak punya mas. Ya kalau nggak punya ya nggak usah kemari lah. Kaget jawaban marketing itu dengan saya yang beberapa tahun yang lalu. Oh saya punya Allah mas. Kalau dia orang beriman dan ahli sholat malam, pasti tersentak dengan jawaban saya. Pasti tersentak dengan jawaban saya. Saya punya Allah mas. Tapi kalau dia bukan marketing yang soleh, tidak punya ilmu, tidak dapat hidayah, apa jawaban dia? Yang bawa-bawa Allah dong. Kita mah yang real-real aja pak. Ada duit bayar, bawa pulang mobil. Nggak ada duit lu kredit. Enggak. Saya bilang saya setiap lewat jalan sini selawat, pulang selawat, lewat selawat, pulang selawat, pergi minta, pulang minta. Tapi jarang juga tuh. Zaman dulu ada orang-orang yang kecilin saya, jarang. Asal datangnya serius. Ya mas, didoain mudah-mudahan mas bisa punya mobil gini ya. Walaupun kadang-kadang suka dipecandain. Minta 2 mas. Itu buat saya. Pokoknya tuh orang-orang yang pernah dulu saya temuin, ngelihat saya di televisi, itu kan yang dulu minta doa. Coba ibu sekali-sekali datang ke pasar pakai tepuk tangan. Benar gini jalan masuk pasar nih. Papa sebentar pak, tolong berhenti dulu dagangan, tolong. Doain saya ya, supaya saya bisa masak nih. Hari ini saya nggak punya duit. Ya, tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan saya keluar dari pasar ini, saya bisa makan ya Allah. Rezeki bukan dari duit, tapi dari Engkau ya Allah. Amin. Makasih ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berani. It was me. Dulu saya begitu. Saya berdiri di salah satu batu, berdiri begini, tuh saya bilang, mas sebentar ya pak, bentar, tolong berhenti dulu dagangnya. Saya Yusuf Mansur, saya pengen banget makan ayam. Doain ya. Terserah aja, orang bilang saya gila kayak apa kayak, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, urusannya apaan? Kenal juga enggak. Situ kan malu ke pasar cuman gak bawa duit. Padahal situ bawa duit atau bawa Allah, gak ada juga yang tahu. Gak ada yang tahu. Ini kalau dijumlah dengan yang tadi, ini sudah 1 jam. Udah overdosis. Jadi silahkan ya, materi hari ini disimpulkan, diramu dengan bahan-bahan dari Antv sama MNC, dan berubahlah. Nah, Ramadan ini kita gagal ke Tanah Suci. Tahun depan nggak boleh kita gagal. Kita berdoa pagi, siang, sore, malam. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita berangkat ke Baitullah. Berubah. Lihat mobil kita. Ini mobil Panther nih. Panther kayak yang saya lihat tuh kira-kira tahun 97 itu. Atau 2002. Punya siapa tuh di depan tuh?
Siapa yang punya Panther tuh? Ada? Ente cukup pegang setiap pagi. Pegang tiap pagi. Mobil itu bakal berubah jadi Panther baru. Siapa di sini yang punya motor? Motor? Mobil punya gak? Tiap pagi pegangin tuh mobil, motor. Berubah lu ya, berubah. Menjelang tidur pegang lagi. Berubah ya, berubah. Jadi mobil. Saudara, nggak perlu nyebut Allah, nggak perlu sholat, nggak perlu sedekah. Lakukan setiap pagi dan petang begitu. Maka orang-orang barat mengatakan ini motor bakal berubah menjadi mobil. Jangan lagi ada motornya. Jangan lagi ada motornya, kosong nih parkiran. Saudara berdiri tiap pagi dan sore di tempat yang sudah saudara siapkan, lalu saudara bilang, saya yakin bakal ada mobil saya di sini. Bakal itu ada. Saudara nggak perlu punya Tuhan, begitu kata orang-orang sana. Saya nggak perlu Tuhan, kan Tuhan saya adalah keyakinan saya, pikiran saya. Tuhan saya adalah alam ini. Apa kata mereka? Kalau saudara ngincer rumah, nggak perlu saudara nabung, nggak perlu saudara kredit, nggak perlu saudara kemudian kerja keras. Yang penting saudara yakin rumah itu bakal punya saudara. Setiap pagi lewat tuh rumah, lalu bilanglah sama tuh rumah, you will be mine. Setiap lewat lagi, you will be mine. Setiap lewat lagi, you will be mine. Bahasa Jawanya apa? Iya, bahasa Jawanya apa? Oke? Hah? Masa nggak ada bisa bahasa Jawa nih? Rumah, omah itu dueko. Pokoknya setiap lewat, omah itu dueko. Masa sih nggak enak amat sih? Bener itu. Tidak menyebut Allah di sana, tidak ada sholat duha, tidak ada sholat malam. Saudara akan saksikan 3, 6 bulan, 1, 2 tahun, saudara di situ. Kenapa kita yang punya duha, punya tahajud, punya sedekah, lalu tidak bisa seperti itu? Perbedaannya ada di keyakinan. Saya bakalan ke UI terus ngomong, tembus UI. Apa kata mereka semua tuh? Nggak perlu belajar. Beneran Pak, gila tuh teori. The power of belief talk. Cuman percaya saya bisa jadi dokter beneran. Masa yang punya tahajud, punya duha, punya sedekah, punya kamera, punya gelang. Saudara cari foto Ka'bah. Saudara cari foto Ka'bah, tempel wes di kamar. Setiap hari saudara pandangin tuh Mekah. Satu waktu saudara merasa ada yang keluar dari diri saudara masuk ke situ. Itu udah tambah dekat tuh. Apalagi saudara nggak cuma ngeliatin, nggak cuma kepengen, saudara usap-usap tuh gambar. Ya Allah, kalau saya bisa kesini gimana nih ceritanya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara doa, lalu bercucuran air mata. Kalau ini gambar dikelet sama anaknya, saudara marah. Gambar emak kenapa nih? Emak jadi gila, makanya saya copot gambarnya. Kok emak gila sih? Emak pengen banget pergi ke Mekah, pasang lagi, udah saya buang. Terus gara-gara saking pengennya, dia bongkar itu tempat sampah, dia pasang lagi itu gambar. Allahumma sholli ala Muhammad. Anaknya akan meminta maaf langsung di kaki Ka'bah.
Apa kata anaknya? Maafin ya mak, dulu saya nyepelein doanya emak. Apa-apa, terobek aja lagi. Saudara yang belum menikah, setiap ada undangan datang, saudara peluk itu undangan. Ya Allah. Kapan saya nikah? Jam berapa akad nikahnya? Jam 8 mbak. Saudara duluin, setengah 8 datang. Sebelum ada siapa-siapa, saudara membayangkan saudara yang menjadi pengantin. Sebelum pesta, saudara datang duluan. Saudara lo duduk di kursi pelaminan. Padahal nggak ada tamu. Salaman gak ada tamu. Sekedar membayangkan saja saudara nanti yang bisa seperti itu. Jadi tuh. Apalagi saudara datangnya setengah 8 di masjid bakalan akad nikah. Lalu saudara sholat duha di sana. Saudara bilang, ya Rob, saya dong yang duduk di situ. Ya Rob, saya datang kemari pengen ngeliat yang akad. Tapi bolehkah saya meminta kepada Engkau ya Allah, tolong saya yang di situ. Dia copot kemudian cincinnya, dicopot kemudian gelangnya, dia taruh di atas sejadah. Rob, ini buatmu. Ganti saya dengan jodoh yang soleh. Satu demi satu keluarga datang, tak, kecuali ada yang aneh. Apa yang aneh? Si keluarga laki-laki ini tidak melihat keluarga perempuan. Mana nggak datang. Tiba-tiba terdengarlah kegaduhan karena ternyata si keluarga perempuan membatalkan. Sementara sudah tanggung undangan tersebar, diumumkanlah di masjid tersebut. Siapa yang belum menikah maju sini. Demi Allah, demi Rasulullah, cerita seperti ini banyak. Saya ngomong bohong Pak, Bu, banyak sekali. Jangan sampai malu keluarga. Pokoknya siapa kek? Nah, jalan. Oh bener Pak, saya nggak ngomong bohong nih urusan begini. Setidak-tidaknya teman saya pribadi 2 yang begini. Kejatuhan semangka banget. Tinggal masuk, set. Tinggal masuk. Semua udah jadi. Udah disewain apa. Subhanallah. Bahkan salah satu dari pasangan yang seperti itu barusan berangkat umroh bersama saya. Yang sudah punya anak 3. Jadi begitu aja caranya. Ya Allah, jangan sampai datang nih pengantinnya ya Allah. Oh jahat loh. Jangan begitu dong doanya. Dah, ya, cukup. Emang ngaji begini mah sampai sebulan juga nggak bakalan bosan. Tapi ya sudahlah, ilmu ini buat dipraktekin. Asar besok masjid Pak, maghrib masjid. Bilang sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nanti perhatikan, kata Rasulullah apa? Lewat hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, ada hambaku yang tidak pernah aku lihat. Ada hambaku yang tidak pernah aku kemudian hiraukan. Ada hambaku yang tidak pernah aku pedulikan. Kenapa? Padahal dia memanggil-manggil diriku. Sebab dia punya pakaian haram. Dia memanggil-manggil namaku ya Rob, ya Rob, ya Rob. Keringatnya haram. Pekerjaannya haram, pikirannya kotor, bersihin dulu. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus ya membuat kita mengaji dan belajar. Saya minta satu orang yang mau ngawalin tadi emasnya sini. Subhanallah. Udah diniatin? Oh.
menjadi anak soleh soleha. Hah? Mudah-mudahan anak saya menjadi anak soleh soleha tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang anak saya kerja di PU di Pontianak, mudah-mudahan diberi rezeki halal dan barokah. Sama ini Pak. Cincinnya, masya Allah. Mudah-mudahan beliau punya mantu kayak saya. Saya dari tadi nanyain anaknya yang mana. Panggil saya mulia. Kalau cocok bismillah. Wah. Jangan direkam loh. Oh sini. Sama uang 500, masya Allah, calon mertua baik. Sini. Ayo ibu-ibu siap-siap. Siap-siap. Bapak-bapak siap-siap. Udah dibawa kan? Ibu-ibu nih ya. Ini sebenarnya nggak perlu disetekain. Masya Allah. Mudah-mudahan anak saya Oke. kerja di PU dapat rezeki halal dan barokah. Amin. Jangan sampai rezeki haram, jangan sampai ya Allah. Iya, benar, Ya Allah, ya benar, Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya punya menantu seperti Ustaz Yusuf Mansur. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tadi saya nawarin loh. Bukan Pak Ustadz seperti Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz sudah Bertepuk punya sebelah tangan. Hajah Maimunah. Pak Ustadz sudah punya Hajah Maimunah. Woi tahu dia. Salam Makasih sama ya. Hafiz sama Namra. Siap, masya Allah, masya Allah. Saya kuliah terus Kuliah sampai online. sampai Oh, Jumat. saya di Antv. Oke, makasih ya. Doain Bu rumah tangga saya ya. Amin, mudah-mudahan. Istri sih satu aja ya. Satu A, satu B. Amin. Oke, didoakan. Dapat menantu yang berarti banyak yang belum punya jodoh ya. Ini udah pada siap sedekah ini, hebat bener ini. Minta sehat. Ya, insya Allah. Makasih. Sudah termasuk? Nih coba. Waktu masih di TPI itu, iya. Waktu masih ngajar ngaji di TPI, belum jadi MNC dulu itu, saya sudah ngikuti Pak Mansur. Mulai yang sholat tahajud 12 rakaat, sama awal tidak boleh medit-medit. Duha 12 rakaat, saya jalankan selama 4 tahun. Alhamdulillah diberi kemudahan anak-anak saya sekolah gratis. Kata iya. Masuk ITS, Pak Mansur bilang, kalau masuk ITS, ajak lewat situ, dia aja bapaknya lewat situ. Sekarang masuk ITS, betul sungguh. Iya, betul. Gratis. Betul, dapat bedik misi. Betul, iya. Terus saya kepingin ketemu sama Pak Mansur sekarang, alhamdulillah bisa. Saya ngikut sekarang di Antv tiap hari saya. Wow, Muhammad. Wah, ini udah siap betul ini. Apa doanya? Pengen dirikan? Iya. Masya Allah San, lihat San. Siap ini. Masya Allah. Luar biasa. Nih plastiknya. Pengen dirikan rumah tahfiz. Di rumah itu sudah ada anak yang ngaji di rumah, cuman ustadznya mungkin sama tempatnya yang belum. ini pakai aja buat rumah tahfiz. Lah kan pengen bikin rumah tahfiz toh? Iya. Ini bisa dipakai sendiri duitnya. Itu sudah digunakan apa? Nanti apa? Ada ada cadangan rezeki yang lain ya. Masya Allah. Doakan supaya Siapa namanya? terlaksana. Apa? Namanya siapa? Namanya Mukarramah. Mukarramah. Iya. Sudah punya suami? Sudah. Mana suami ada? Ayah. Itu. Jangan ngaku-ngaku loh. Ayah. Yang mana? Mana suaminya? Ayah, itu berdiri. Oh, ayo diri. Di Itu rumah anaknya sudah ya? ada, ya. Mudah-mudahan anak jadi Dari anak hafiz, soleh, hafizoh. soleh. Amin. Kemarin itu adik mau
pengen daftar di Darul Quran, cuma anaknya masih belum tekadnya masih belum. Kan lulusan SMP takut kalau nggak bisa ngikuti gitu loh Ustaz. Siap. Bisa sebenarnya bisa gitu. Anaknya itu kemauannya masih takut gitu loh. Kemarin kan. Siap. Baik, makasih Mukarramah. Sama itu Ustadznya ya. Nih, buat yang belum pada nyopotin cincinnya, nggak usah. Saya malah bilang nggak usah. Yang nggak bawa jangan bangga lah. Ini udah nggak bawa bangga. Nggak bawa. Nggak bawa. Orang menangis nggak sedekah. Nih ya, yang punya cincin, gelang, dan belum tergerak buat disedekahin, saya bilang nggak usah. Tapi nanti asar liatin lagi tangannya. Cincin itu tetap segitu. Kalung itu tetap segitu. Dan itulah yang terjadi. Gara-gara kita tidak sedekahin, 10 tahun lagi pun segitu. Tapi kalau kita sedekahin, Masya Allah, asar nanti lihat, pasti nggak ada. Karena sudah disedekahin. Tapi 2, 3, 4 tahun kemudian, saudara beli berapa gram pun bisa. Sebab cabang sotonya udah 20 cabang. Punya laundry udah 17 cabang. Punya showroom motor 3-4 cabang. Subhanallah. Wah, bismillah. Alhamdulillah semenjak mendengarkan Ustadz Yusuf Mansur di Antv Wisata Hati, usaha saya alhamdulillah semakin besar. Iya, alhamdulillah Ustadz. Enggak, saya belum punya, cuma modal 200 tuh alhamdulillah saya bisa. Dulunya pingin ini tuh alhamdulillah kok semuanya udah tercapai. Doakan semoga tahun ini bisa bangun rumah Ustadz ya. Amin. Udah itu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kula minta doanya untuk anak saya biar cepat dikasih jodoh Pak. Dan semoga saya bisa naik haji ya Pak ya. Memangnya saya tidak punya apa-apa, tapi putri Pak. Ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Yang belum punya jodohnya siapa di sini? Ada? Enggak, kalau ada yang datang belum punya, nanti langsung sesi foto. Saya tayangkan di Antv. Mencari suami. Seru juga tuh. Insya Allah ya, didoakan semua. Nanti kita doain satu-satu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah semua didoakan haji, bisa menikah. Jangan pengen punya mantu kayak saya. Nggak ada yang tahu aslinya kayak apa. Yang lebih baik daripada saya. Amin. Percaya tak? Wah, hebat. Ya, insya Allah didoain. Siapa yang sering kabur? Ini modal tambang aja. Kalau anak sering kabur, modal tambang diikat petiang. Enggak, insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah. Tambangnya apa sih? Tambangnya itu doa. Jadi doa yang paling mustajab malah dari ibunya sendiri. Iya. Diterima di sekolah pelayaran negeri. Amin, lagi bangun rumah tak? Baik. Ya. Oh iya, makasih ya. Subhanallah. Ya. Mas Fari biar pandai Pak Ustaz. Hah? Ustaz, Mas Fari biar pandai.
Oh, biar pandai ya. Biar jadi hafiz ya. Biar hafal Quran. Biar jadi kiai yang arif, yang soleh, amin. Daftar haji biasa, pengen jadi haji plus, insyaallah. Oke. Lagi puasa, alhamdulillah. Hebat lagi puasa ya. Canggih. Iya, Pak. Banyak utang. Amin. Cip, mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Oke. Rumah tahfiz. Tempat terbaik untuk ibadah kita, dan semoga saya dipertemukan dengan ayah saya selama kurang lebih 15 tahun. Saya belum pernah ketemu dengan ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim, sebentar lagi semua sahabat-sahabat saya akan ke depan bersedekah. Ya Rabb, kabulkan apa yang semuanya ini minta. Karena Engkau yang pernah berkata lewat hadis qudsimu, pernah berfirman lewat hadis qudsimu, kalau semua manusia dan jin berkumpul dari seluruh zaman, dari yang paling dulu sampai yang paling akhir, berkumpul di satu lapangan yang besar dan luas, meminta semua dengan permintaan yang berbeda, lalu didatangkan lagi sekumpulan manusia dan jin dari dulu sampai nanti akhir zaman yang meminta juga dengan permintaan yang berbeda, maka Engkau sanggup mengabulkannya ya Allah, dan tidak berkurang kerajaan-Mu. Maka ya Rabb, mudah-mudahan yang bersedekah ini dengan semua permintaannya masing-masing. Ada yang ingin pergi haji, ada yang ingin jodoh, ada yang ingin anak turunan, ada yang di urusan rumah tangga, ada yang di urusan usaha, ada yang pengen utangnya lunas, ada yang pengen penyakitnya sembuh, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen anaknya kerja, ada yang pengen anaknya usaha. Apapun permintaannya Allah, yang bersedekah di sini dan bersedekah di tempat-tempat yang lain, di waktu ini dan di waktu-waktu yang lain, ya Allah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh-Mu. Dan kami semua di sini dapat seluruh pahalanya ya Allah, juga buat orang-orang tua kami, anak turunan kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, dan semua yang mencintai kami ya Allah. Rabbi firlana warhamna wa'alina rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna walikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, insyaallah pesantren Darul Quran ini sudah mulai lagi menerima pendaftaran murid baru, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang. Daftarnya yang dari sekarang. Jadi kayak sekarang beliau nih mungkin kelas berapa? Sekarang kelas berapa? Masih TK toh? Tapi untuk masuk kelas 1 SMP kan masih 6 tahun lagi. Tapi dia bisa daftar dari sekarang. Masuknya 6 tahun lagi. Cuman dari dia masuk sampai nanti masuk kelas 1 SMP Darul Quran, beliau akan dibimbing sehingga begitu masuk Darul Quran sudah dalam keadaan yang siap. Mohon didoakan ya, mudah-mudahan ini berhasil. Al-Fatihah. Saya tahu semuanya pengen ngomong sama saya, tapi saya permisi dulu. Saya pamit. Baik yang suaminya tadi murtad, atau istrinya murtad, atau anaknya pengen nikah dengan yang non muslim, mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Al-Fatihah. Semuanya kabul ya. Baik, terima kasih. Titip salam buat keluarga semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.